Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Di video kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengangkat tineng atau bernostalgia bagaimana kehidupan orang tua kita dahulu, di mana rumah-rumah masih beratapkan ijuk, belum ada tenaga listrik, apalagi teknologi elektronik dan digital, di mana anak kecil bahagia tanpa harus kecanduan gadget. Dan selamat datang di Kampung Naga, Tasikmalaya. Sampurasun dulur, selamat datang di channel Rudy Gembul Official. Nah, di video kali ini bukan tentang konten mukbang ya. Sorry melenceng dari tema, tetapi di sini kita mau soalnya sekarang kita sedang berada di Kampung Naga, Tasikmalaya nih. Nah, ada apa sih hal-hal menarik di Kampung Naga itu? Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Lihat teman-teman, selain hal-hal unik tadi, lihat di sini juga banyak tumpukan-tumpukan batu sungai atau batu kali ya, yang mereka susun untuk menjadi pondasi bangunan rumah mereka. Lihat tuh. Yang saya salutkannya lagi ya teman-teman, mereka menyusun pondasi seperti ini tanpa menggunakan pasir dan semen yang dari material teman-teman, tapi memanfaatkan hasil alam. Masya Allah, bisa begini ya pemikiran mereka. Walaupun hidup tradisional ini, tapi pemikiran mereka sudah canggih teman-teman. Sungguh di luar dugaan ya. Nah, di sini ada toko souvenir teman-teman. Tuh lihat, seperti suling ya, anyaman, sendal, masih banyak lagi lah teman-teman. Untuk buah tangan yang untuk dibawa untuk pulang teman-teman. Di sini ada bendo, sana ada pupuhu atau pemandu wisata yang di sini ya, bukan pupuhu ya, tour guider lah kalau istilah kerennya. Nah, yang jadi hal unik itu di sini juga, pertama, kampung di sini itu menolak listrik ya dan teknologi. Selain itu juga mereka untuk keperluan memasak menggunakan kayu bakar tanpa menggunakan gas ya teman-teman. Hebat sekali. Suasana seperti ini yang kita rindukan oleh orang-orang yang jauh dari kehidupan seperti ini teman-teman. Pastinya rindu lah. Serasa tahun 1950-an, 2023 serasa 1990. Kayak Dilan aja ya guys. Di sana ada sungai, cuman saya nggak berani untuk ke sana ya. Saya di sini harus mematuhi adat istiadat yang diterapkan. Nah, pertama adat yang perlu kita patuhi dari Kampung Naga ini. Pertama kan di sini kata warga setempat ya, ada sebuah bumi ageng atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu rumah adat, rumah yang besar dipagari. Rumah tersebut tidak boleh untuk dipotret ataupun di video. Entah kenapa tuh.
Yang jelas kita sebagai pengunjung harus menghargai aturan yang di sini. Kita harus pandai menjaga adab ya. Nah, di sini ada hal-hal unik lagi teman-teman. Di sini ada sebuah lisung dan halu. Lisung itu adalah alat untuk menumbuk teman-teman. Menggunakan itu saya tunjuk ya, itu halusinasi. Oh sorry, bukan. Halu itu alat untuk menumbuk padinya, dan ini tempat untuk menumbuk padi. Jadi mereka tanpa menggunakan mesin ya, untuk mendapatkan sumber makanan pokok, nasi. Nah, manfaatnya juga jadi nggak mubazir teman-teman ya. Lihat si sekamnya tuh, si merang padinya tuh, jadi bisa dimakan oleh ternak. Lihat seperti ini. Nah, itulah manfaatnya dari proses yang dijalankan secara tradisional ya teman-teman. Berbeda lagi dengan menggunakan mesin. Kalau dengan menggunakan mesin bisa menjadi dedak ya, atau huut, itu bisa dijual teman-teman. Kalau di sini enggak, tuh secara langsung bisa dimakan sama ternak warga. Hebat kan? Oke, kita explore lagi ke tempat, bukan ke tempat, ke pemukiman warga yang vibes-nya itu membuat Anda seperti memasuki kehidupan zaman kolosal ya, seperti di film-film Angling Dharma. Seperti itu. Nah, lihat bangunan adatnya. Masya Allah, ini jamban ya, atau toilet. Mereka memisahkan jamban dengan rumah, jadi mereka ini punya toilet tapi nggak di dalam rumah ya. Fungsinya yaitu memisahkan toilet dari rumah itu. Filosofinya seperti ini. Kalau toilet itu kan tempat kotor, kalau rumah itu adalah tempat untuk makan. Masa mau digabungin tempat makan dengan tempat kotor? Seperti itulah teman-teman, kurang lebihnya. Nah, yang menjadi hal unik lagi, air di sini gak pernah padam. Lihat teman-teman, tuh lihat, gak pernah surut ya, terus-terusan mengalir tanpa dimatikan oleh keran. Hebat kan, kuasa Tuhan. Kita memasuki wilayah pemukiman warga ya. Maaf punten ngiringa langkung. Tuh lihat, Masya Allah ya, memasuki wilayah pemukiman, dimana di sini terdapat beberapa kepala keluarga ya. Wah, indah sekali. Kita coba ke atas. Kita lihat dari atas sini ya, untuk ke bawahnya seperti apa. Nah, lihat tumpukan kayu bakar ya, untuk keperluan memasak warga. Ibu ngiring amang. Rawasin buat tiisnya. Wah, bersih Bu segema. Marap hayam Bu. Aktivitas warga nih seperti ini. Teh, enten ngiringannya. Nah, lihat seperti ini lampu yang digunakan para warga untuk menerangi kehidupan malam hari ya. Karena di sini tidak ada listrik, jadi mereka menggunakan lampu patromak ataupun lampu tempel. Oke teman-teman, kita langsung aja berkeliling lagi ya, menyusuri setiap sudut perkampungan Kampung Naga tersebut. Ada si Rembo. Bu, punten. Nah, yang menjadi keunikan di Kampung Naga tersebut, lihat teman-teman, atap rumahnya. Lihat, berbeda kan dengan rumah-rumah kita. Kan kalau di perkampungan lain ada yang dengan asbes, ada yang genteng metal, genteng tanah ya. Di sini lihat gentengnya dengan ijuk teman-teman, dan daun rumbia ya teman-teman. Kegunaan dan fungsinya yaitu
tidak lain yaitu untuk melindungi dari sengatan sinar matahari dan hujan, teman-teman. Fungsi utamanya. Yang kedua, fungsi utamanya yaitu tidak menimbulkan rasa panas di dalam ruangan, teman-teman. Wah, sebuah keunikan yang luar biasa sekali ya, teman-teman. Dan selain itu, lihat teman-teman, di sini tersedia beberapa tempat untuk membuang sampah, karena di sini teman-teman, walaupun di kampung juga ya, kampung yang menolak listrik dan teknologi, mereka itu sadar akan lingkungan hidup yang sehat karena mereka tidak membuang sampah sembarangan. Masya Allah. Nah, di sana banyak yang berwisata. Lihat, dengar-dengar itu tempat si ibu-ibu yang duduk itu tempat balai untuk balai room ya kalau bahasa kerennya, untuk mengadakan suatu pertemuan adat atau upacara adat. Nah, di sini juga nampak ada sebuah masjid, di mana masjid ini memiliki bangunan yang unik, teman-teman. Tidak seperti masjid-masjid di daerah lain ya. Di sini juga berbentuk panggung, berbentuk adat. Jadi warga Kampung Naga ini masih sangat kental memegang erat budaya dan adat mereka masing-masing. Lihat, ini kayaknya dari kulit lembu nih. Dia tahu dari kulit rudi gembul nih. Tuh. Kalau kita pukul otomatis nanti warga pada berkumpul di sini. Ada apa? Lebih baik jangan coba-cobalah, jangan sembarangan. Kita harus pandai menjaga adab di kampung orang lain. Nah, di sini ada pentungan atau kentongan atau kohkol kalau bahasa Sunda mah. Kohkol di sini fungsinya bukan untuk sarana menabuh iringan gamelan ya, tapi untuk media, sebagai media atau alarm peringatan untuk mengumpulkan warga setempat. Tiga fungsinya, dimana kalau ada upacara adat, rapat ataupun masyarakat, jadi masyarakat di sini berkumpul karena di sini tidak ada toa atau pengeras suara ya. Insya Allah hebat sekali. Nah, di sini juga ada tumpukan daun rumbia. Ada ayam galak tuh. Nah, tumpukan daun rumbia ini. Nah, ini buat atapan rumahnya ya. Ini untuk wudhu nih. Ya, saya bilang juga air di sini gak pernah habis. Heran saya juga. Di luar nalar ya bisa begitu ya. Ini badai gue. Nah, nih, calik. Tebih ti ieu ti Surade.